Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan lagi untuk mata kuliah pengolahan data dan statistika. Kali ini kita akan membahas two way ANOVA ya. Kalau kemarin kita membahas one way ANOVA, sekarang two way ANOVA. Bedanya apa? Bedanya di sini nanti akan ada dua variabel terhadap satu respon gitu ya. Jadi dua variabel itu biasanya kita tabulasi ke dalam suatu tabel gitu ya, satu bagian kolom dan satunya di bagian baris gitu. Jadi misalnya ada dua variabelnya adalah, misalnya pengaruh dari temperatur dan tekanan dia dalam suatu proses, ya. Nanti berpengaruh terhadap misalnya konversi, ya itu kalau di dalam reaktor. Nah, contoh-contoh di sini nanti juga mengaruh mengenai material ya, material dalam suatu baterai dan, temperatur ya, suhu pemakaian dalam baterai terhadap terhadap umur pakai dari baterai. Nah, gitu ya. Sebelum masuk ke sana, apa itu two-way ANOVA? Ya, jadi two-way ANOVA itu adanya dua faktor yang saling berinteraksi. Jadi di sini nanti akan ada kolom dan baris ya, yang mempengaruhi suatu respon atau suatu faktor. Di H0-nya itu kalau berpengaruh gitu ya, sebenarnya ada 2 ya pengaruh nanti akan ada 3 parameter di sana ya. Pengaruh dari kolom ya, pengaruh dari baris, dan pengaruh dari interaksinya ya. H0-nya jadi nanti sebenarnya ada 3 juga gitu ya. Apakah, H0-nya itu rata-ratanya sama, H1-nya berarti setidaknya ada salah satu mu atau rata-rata yang tidak sama gitu ya. Nah, syaratnya apa untuk two-way ANOVA? Ini, mirip ya dengan one way ANOVA, yaitu distribusinya secara normal, memiliki varians yang sama, datanya itu acak dan independen satu sama lain. Yang membedakan untuk yang one way dengan two way itu adalah, nilai dari sampelnya ada 2 kategori ya, dan jumlahnya itu harus sama. Jadi misalnya, mmm, apa ya, jumlahnya misalnya pembandingannya, jadi data data sampelnya kalau jumlahnya 3 ya 3 semua gitu. Kalau ada 3 boleh, ada yang satunya 2 satunya 3 itu nggak bisa. Jadi nanti bisa kita lihat nanti ya. Jadi itu harus sama. Nah, pengujiannya makanya nanti ada 3 pengujian ya, menggunakan p-value ya seperti kayak kemarin ya, p-value kalau kita menggunakan Minitab ya. Jadi p-value-nya nanti akan ada 3 pengaruh dari masing-masing kolom, pengaruh dari masing-masing baris, dan pengaruh interaksi. Apakah kombinasi dari kolom dan baris itu mempengaruhi atau tidak, gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi contohnya adalah pengaruh ya, kali ini saya akan memakai buku Montgomery ya, di chapter 5 example 5.1. Di sana adalah pengaruh, temperatur dan material terhadap umur pakai dari baterai gitu ya. Jadi apakah nanti material saja yang berpengaruh? Apakah temperatur itu berpengaruh terhadap, masa pakai baterai dalam satuan jam? Atau, material dan temperatur itu saling berkaitan, saling berpengaruh, ya gitu ya. Nah itu ada 3 p-value nanti di sana ya, bisa kita analisa. Jadi p-value nanti, seperti yang kemarin, kalau p-value kurang dari alfa biasanya kita menggunakan significant level ya. Alfa itu, tingkat signifikansi ya. Tingkat signifikansi biasanya kita ambil 0,05 atau confidence levelnya 95%, tingkat kepercayaannya 95% ya, atau, eee, significance levelnya 5%. Kalau kurang dari alfa gitu, kurang dari 0,05 maka nolnya ditolak. Berarti setidaknya ada rata-rata populasi yang berbeda. Jadi berpengaruh gitu ya. Jadi memang berbeda ketika, material satu, material 2, material 3 itu berbeda gitu ya ketika H0-nya kita tolak. Atau temperatur ya, ketika ada yang berbeda rata-rata populasinya berbeda, berarti temperatur itu berpengaruh terhadap masa umur baterai, ya gitu ya. Kalau p-value-nya lebih besar dari alfa, maka gagal untuk menolak H0, berarti tidak berpengaruh signifikan ya. Jadi cukup satu pasang min yang berbeda yang menunjukkan H0 itu ditolak, sehingga menunjukkan bahwa
variabel percobaan berpengaruh terhadap respon, ya. Kalau sama ya tidak berpengaruh terhadap respon gitu ya, kita ubah-ubah temperaturnya tidak berpengaruh terhadap respon. Ya itu berarti kalau sama berarti tidak berpengaruh. Oke, model ANOVA-nya jadi nanti akan ada 3 ya untuk mengevaluasi signifikansi dari setiap model dapat digunakan hipotesis, untuk bagian baris, bagian kolom, dan bagian interaksi yang tadi saya bilang tadi. Kemudian ini untuk oh yang kemarin ya, ini ya man F sum F, square-nya jadi nanti ini perhitungannya, jadi akan ada jadi kalau one way ANOVA kan hanya responnya terhadap sini saja misalnya ya, terhadap row vektor saja atau kolom vektor saja dengan beberapa replikasi gitu ya kalau one way. Kalau two way berarti ada 2 variabel ya, dari, di faktor di bagian kolom, faktor dan kolom dan faktor di bagian baris dan ini adalah replikasinya. Jadi pengulangannya berapa kali, ya pengulangannya berapa kali. Tapi kalau one way ya cukup, raw vektor saja kemudian ini replikasi aja gitu ya. Di bagian kolomnya bukan pengaruh sesuatu tapi hanya replikasi misalnya itu kita menggunakan, one way ya. Kalau semacam ini kita menggunakan two way. Nah nanti, dalam tabel ANOVA-nya akan tersajikan akan ada 3 uji F ya, kita bisa menggunakan uji F, kalau kita mau menggunakan tabel kita bisa menggunakan uji F atau menggunakan p-value ya. Kalau udah menggunakan software kita bisa menggunakan p-value saja, jadi tidak perlu kita mengecek lagi, uji F kritiknya gitu ya. Tapi kalau kita secara manual ya kita mau hitung secara manual berarti kita menggunakan uji F gitu ya. Dengan kebebasannya nih jumlah min 1, baris min 1, kemudian parameter interaksinya, dikalikan. Untuk menguji validitas model ANOVA yang kita gunakan, ya seperti kayak kemarin ya, kita menguji residu, distribusi normalnya, apakah dia berhimpit dengan garis distribusi normal. Kemudian kita uji juga residual fit-nya ya, apakah acak dan independen ya, dengan rata-rata 0 dan varians, kemudian variasi keseluruhannya kurang lebih konstan ya. Variansnya konstan itu nanti kita bisa dilihat di residual fit ya, residual fit itu apakah, konstan ya variansnya. Jadi misalnya enggak 4 2 3 gitu. Jadi misalnya 4 4 membentuk pola 4 4 4 4 dan seterusnya. Nanti kita bisa lihat. Nah ini untuk two way ANOVA. Jadi apakah untuk mengetes, interaksi ya antara dua faktor kita bisa menggunakan p-value-nya. Jadi kalau p-value-nya kurang dari 0,05, maka nanti ada parameter interaksinya itu ya. Apakah parameternya itu dipengaruhi apakah efek itu dipengaruhi oleh dua parameter interaksi itu ya. Kalau iya ya kita, H0 reject, H0 ditolak ya. Kalau enggak, kita bisa cek salah satu-satu gitu ya. Apakah dari berpengaruh kalau ini tadi kan, ketika parameter interaksinya itu Ka ah, respon dipengaruhi oleh parameter interaksi, ketika ya berarti kita, tolak H0 ya. Jadi tidak ada, interaksi efeknya, ya. Tapi kalau tidak, berarti kita terima H0-nya gitu ya. Jadi ketika H0-nya diterima berarti sama parameter interaksinya, jadi nanti kita ujinya hanya satu-satu aja gitu ya. Kita menguji faktor dari p-value dari bagian kolom dan uji p-value di bagian barisnya. Nah, gitu aja. Jadi kalau, iya, itu tadi ya urutannya semacam itu. Itu ya, pengaruh atau enggaknya dari parameter interaksi. Ya, langsung contoh saja ya lebih mudah untuk menggambarkannya. Ini adalah percobaan untuk mengetahui jenis material dan suhu pengoperasian pada masa pakai baterai. Setiap faktor dia variasikan pada 3 level. Jadi materialnya ada 3 level gitu ya. Kemudian di temperaturnya ada juga 3 level. Ini Montgomery 51 ya sampelnya. Kemudian setiap kombinasi dilakukan pengulangan 4 kali, ini replikasinya 4 kali ya, material satu pada suhu 15 Fahrenheit,
kita uji 4 kali gitu ya, kemudian material satu pada temperatur 70 Fahrenheit kita uji 4 kali, kemudian material satu pada suhu 125 kita uji 4 kali, kemudian kita lakukan yang sama untuk material 2 dan material 3 ya gitu ya. Ya misalnya. Oke, langsung saja ya kita coba langsung menggunakan Minitab supaya lebih cepat. Nah, di sini kita buka Minitab ya kemudian, kita bikin yang dalam, apa tadi ya, dalam kolom tadi dibikin dalam satu baris tadi kita bikin dalam satu kolom. Misalnya tadi di sini ada material ya, material, kemudian yang satu adalah suhu gitu ya. Suhunya dan Fahrenheit. Jadi material tadi di sini ada 3 material ya, 3 material, kemudian di sini ada berapa? Mmm, 4 kali replikasi. Jadi kita bikin satunya itu 4 kali gitu ya, satunya itu 4 kali, kemudian oh, bukan 4 kali ya, berarti karena 4 kali 3 12 kali ya. Satunya ini 12 kali satu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karena ada 3 temperatur, jadi dari satu material satu, kita bikin 12 kali, gitu ya. Jadi di sini materialnya satu gitu ya. Oke, kita tarik sampai 12 gitu ya. Ini material satu, kemudian material 2 gitu ya. Material 2 sampai 24 ya. Dan material 3 sampai 36. Oke, gitu ya. Oke, kemudian dari suhu tadi dari, suhu tadi dari 15, 70, dan 125. Ya, ini Fahrenheit ya. 15, 15-nya 4 kali ya, kemudian 70-nya 4 kali. Tergantung replikasinya ya. Nah, di sini tadi contohnya replikasinya 4 kali, berarti kita bikin 4 kalinya. Jadi ini ya, untuk material satu kita coba pada suhu 15 derajat Celcius 4 kali. Kemudian material satu 70 derajat Fahrenheit ya, 5 kali, 4 kali, 125 4 kali ya. Kemudian kita copy aja, kita masukkan di sini ya. Oke. Kelebihan. 15, 15. Oh iya, ini kurang satu. Nah, ini kita cek harus sama. Kemudian responnya apa? Responnya tadi adalah masa pakai gitu ya, masa pakai dalam satuan jam. Kita masukkan nilainya tadi ya, kita masukkan nilainya tadi. Oke, di sini mau saya bagi 2 gitu ya. Masa pakai di sini 130, 155, 74, 180 gitu ya. Kemudian 34, 40, 80, 75. Kemudian 20, 70, 82, 58. Nah, oke, mata satu sudah, mata dua 150, 188, 159. Ini salah nih. 150, 188, 159, 126. Kemudian 136, 122, 106, 115. Kemudian pada 125, 25, 70, 58, 45. Kemudian kita masuk ke material 3, 138, 110, 168, 160. Ya, kemudian temperatur berikutnya 174, 120, 150, 139.
Kemudian temperatur berikutnya lagi 96, 104, 82, 60. Oke. Oke. Oh, ini sudah ya, sudah. Kemudian kita uji ya menggunakan statistik ya, kemudian ANOVA 2 gitu ya. Kemudian kita uji ya, responnya adalah masa pakai ya, responnya adalah masa pakai. Raw vektornya berarti raw vektornya tadi bagian baris ya, bagian baris itu adalah material. Ya, kita select, kemudian di bagian kolom vektor adalah suhu. Kemudian grafiknya kita ambil yang 4 in 1 saja ya. Kemudian kita oke. Ya, udah oke kan. Oke ya. Jadi ini hasilnya ya. Kita cek ya. Kita cek pengaruh material, suhu, dan interaksinya. Jadi dari 2 ANOVA ini akan muncul ya. Oh, ini nggak bisa digedein. Oke. Nah, akan muncul di sini p-value ya. Sebenarnya kalau pembukaan uji F juga bisa, tapi kita harus perlu cek lagi nih garis kebebasannya lagi, kemudian kita bikin grafiknya. Nah, kalau sudah tuh ANOVA lebih baik kita menggunakan p-value saja. Jadi kita menggunakan significant levelnya adalah 0,05 alfanya ya. Jadi di sini p-value-nya untuk material kurang dari 0,05, suhu juga kurang dari 0,05 dan interaksinya juga kurang dari 0,5. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa parameter interaksinya tadi adalah setidaknya H0-nya ini kita tolak gitu ya, kita tolak berarti, signifikan berpengaruh. Jadi suhu dan material itu sangat signifikan berpengaruh terhadap masa umur pakai dari baterai, itu ya. Nah, gitu ya. Jadi di sini, material saja berpengaruh, suhu berpengaruh, dan interaksinya kombinasi keduanya berpengaruh. Nah, sampai di sini ya, apakah cukup sampai di sini saja? Biasanya kita lanjutkan gitu ya. Nanti ini masa umur pakainya yang paling bagus yang mana kita bisa menggunakan tabel box ya, box plot atau yang tabel ya apa ya, ya nanti bisa kita menggunakan salah satu grafik di sini untuk melihat misalnya material mana sih yang paling bagus gitu ya, yang paling bagus memiliki masa umur pakai yang paling bagus gitu ya, pada berbagai temperatur ya. Di sini sih sebenarnya kalau kita lihat dari tabel sih sudah kelihatan ya, tapi nanti bisa kalian buktikan dengan menggunakan grafik. Nah, di sini sih kelihatan sebenarnya material 3 ya, material 3 pada 125 ya, ini paling besar ya. Tapi nanti bisa dilihat dengan menggunakan box plot ya. Tapi kita langsung saja ya kemudian kita mau menguji nih sebenarnya, eee, kita bikin persamaan ya, kita lanjutkan lagi dengan materi sebelumnya kemarin adalah mengenai regresi. Jadi kita mau bikin persamaan pengaruh temperatur misalnya ya. Pengaruh temperatur pada material satu ya terhadap masa pakai. Jadi misalnya kalau kita jalankan pada temperatur di lain suhu ini, berarti kita bisa memprediksi berapa sih masa pakainya, berapa jam gitu ya, ini masa berapa jam. Dan nanti kita bisa mengecek menggunakan regresinya adalah linear atau kuadratik gitu ya. Kita bisa lihat juga nanti dari p-value-nya, ya. Nanti kita uji juga p-value-nya itu apakah persamaan itu signifikan nggak berpengaruh atau enggak, gitu ya kalau masuk ke regresi. Kita bikin lagi ya misalnya hanya untuk material, berapa nih material satu 2 atau 3 misalnya kita pakai material satu saja gitu ya. Dari material satu ini kita ambil ya, kita ambil di copy kemudian kita paste paste di sini ya, oke. Nah, ini ya suhu material. Jadi ini, kita mau melihat sebenarnya pengaruh suhu pada material satu terhadap masa pakai gitu ya. Ya, kita akan masuk ke statistik, kemudian ke regression, kemudian fit line plot gitu ya. Kemudian kita ambil yang fit line plot. Kemudian kita ambil, responnya ya, responnya di sini adalah masa pakai. Gitu ya, select kemudian prediktornya adalah suhu, ya suhu yang satu ya.
Terus kemudian kita coba cek ya, kita coba cek bisa nggak kita menggunakan kuadratik. Sebenarnya nanti akan ada warning sih misalnya kalau misalnya ini kan urutannya ya dari linier, kuadratik, atau kubik. Nah kalau misalnya kalau kubik biasanya nanti ada warning, tidak pas jadi turun ke bawahnya lagi, biasanya ada warning semacam itu. Kemudian kita cek di grafik, ya oke saja ya. Nah, oke, kemudian kita oke kan. Nah, ini ya. Ini fit line plotnya ya. Jadi di sini kita bisa cek, nanti, ini adalah masa pakai dalam jam, ini pengaruhnya terhadap suhu. Misalnya suhu ini dalam Fahrenheit ya, 169 sekian sekian sekian. Jadi kemudian kita cek dari polynomial regression ini apakah, bisa kita pakai. Ya kita di sini ada analysis of variance-nya. Di analysis of variance-nya, di sini adalah 0,014, berarti dikurang dari 0,05. Jadi persamaan regresi ini bisa kita pakai gitu ya. Dan ini adalah, regresi dari polinomialnya. Kalau lihat di sini memang berbentuknya semacam, gini ya, polinomial ya, dibandingkan linear, gitu. Di situ ya. Oke. Line fit plot. Ah, oke, sampai di situ ya. Jadi ini tadi sudah kita cek ya, kemudian mana tadi ya? Sampai sini ya. Nah, ini tadi ya kesimpulannya macet, temperatur dan panas berpengaruh tidak signifikan. Kemudian kita uji ya, uji validitasnya. Oh ya, kita kemarin tadi kita agak agak, kelewat untuk menguji valid enggak ini ANOVA digunakan. Kemudian di sini kita lihat dari normal distribution, kalau ini kan hanya ya sedikit saja ya. Jadi variabelnya ini, terdistribusi normal karena dia berimpit di garis normal, jadi tidak acak sana 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 sana. Kemudian tadi yang variabelnya apakah independen dan, acak gitu ya, acak, independen. Nah itu kita dari, residual fit ya. Residual fit ini ya membentuk berpola 4 4 gitu ya, 4 ya, tapi acak ya, tapi tidak membentuk suatu pola yang berimpit semua di sini ya, atau, polanya sama semua. Yang penting di sini, tidak 3 2 ya, 3 4 2 gitu ya. Di sini berempat empat tapi membentuk suatu ya semacam ini. Jadi ini, ANOVA masih dapat kita gunakan. Kemudian tadi untuk regresi polinomial, nah ini regresi untuk material satu tadi ya, 1,64, di sini juga ada ya 169,4 sekian sekian ya, pengaruh temperatur dan suhu. Main 2 normal T. Nah ini polinomial kuadratik ya, dari P value di sini dapat kita simpulkan ini bisa kita pakai regresinya. Ya, ini untuk, fit line plotnya dari regresi, ini adalah untuk confidence interval ya. Confidence interval 95%. Jadi ini masih bisa masuk gitu ya. Masa pakai terhadap temperatur. Nah, untuk itu coba nanti, ya nanti sebenarnya akan ada lanjutan lagi ya. Nah, untuk itu tugasnya sebenarnya untuk menguji pemahaman lagi ya, ini untuk pengaruh rokok terhadap tar. Yang kedua adalah ini pengaruh temperatur dan tekanan ya, pengaruh temperatur dan tekanan terhadap yield ya, yield atau perolehan dari suatu proses kimia. Ya, gunakan untuk confidence levelnya adalah significant level 0,05 ya, significant level 0,05. Ya, kemudian berapa sih kondisi operasi ya. Kemudian juga coba nanti ditambahkan juga dengan pengaruh temperatur terhadap yield dan pengaruh tekanan terhadap dengan menggunakan regresi. Itu saja untuk two-way ANOVA dan regresi ya, silahkan dikerjakan. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.